Kali ini kita kedatangan seorang bakal calon yang beliau merupakan orang Pandeglang Betul. yang punya niat untuk maju menjadi salah satu bakal calon kepala daerah di Pandeglang. Selamat datang Pak Iing. Nama Selamat lengkapnya itu datang. Pak Iing Andri Supriyadi. Iya, Sehat Kang ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Kang Ocid. Ya, Alhamdulillah hari ini saya diundang langsung oleh Sultan TV. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya sehingga saya bisa berbincang-bincang santai langsung. Baik, Kang Iing. Ya. Tahun ini kan kita akan pilkada ya. Ya, Pilkada ini bagi Banten adalah pengalaman pertama. betul. Karena ini merupakan pilkada serentak yang menyerentakkan calon gubernur, juga calon bupati dan calon wali kota. Nah, karenanya baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara ini menjadi pengalaman pertama. Ya. Mudah-mudahan walaupun sebagai pengalaman pertama lebih bisa sempurna kira-kira Amin. begitu ya. Ya. Dan pastinya tidak terlepas dari semua peran baik politisi, peserta, masyarakat, penyelenggara dan yang lainnya. Betul. Baik, Kak Iing, Siap. ini katanya mau maju di Kabupaten Pandeglang ya Insya Allah Bismillah. untuk periode ini. Iya. Mantap ini. Selama ini kan sudah berkiprah di anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Pandeglang. Pandeglang, Iya. maaf ya. Kemarin itu kalau tidak salah di pemilu 2024 suara Kak Iing sangat banyak sekali ya. Alhamdulillah. Ada berapa itu, Pak? Saya kemarin itu suara 12.776 suara pribadi. Di dapil saya total keseluruhan 18.089. Wow. Ya. Untuk jumlah kursi di DPRD tingkat kabupaten ini termasuk yang sangat besar ya. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat tumbuh. Baik. Dan saat ini Kang Iing di DPRD Kabupaten Pandeglang ya, Iya, betul. dari Partai Demokrat Komisi 3. yang membawahi apa itu? Pembangunan Ya. Pembangunan infrastruktur. Ini periode pertama di Kabupaten Pandeglang. Periode ketiga. Oh, alhamdulillah. Tapi di partai politik yang sama ya. Yang sama. Masih Jadi di Demokrat. sudah malang melintang dalam Iya. dunia pemilu dan kali ini berencana ya untuk maju menjadi pindah ke eksekutif kira-kira begitu ya. Insyaallah. Baik. Nah, Kak Iing, sebelum menjabat anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, saya baca itu ternyata sebelumnya Kang Iing ini santri juga ya. Karena saya baca itu katanya pernah di Tebu Ireng kalau tidak salah ya. Pernah di sana ya? Pernah di sana. Nyantri itu. Nyantri, Berapa numpang tidur lah kira-kira. Berapa lama di sana? Saya di sana kurang lebih 2,5 tahun ya, karena pada Oh. saat itu SMA kelas 1 sampai dengan kelas 2. Tingkat SMA ya? SMA ya. Pada saat SMA kelas 1 masuk Tebu Ireng. Seperti itu. Iya. Dan balik ke Pandeglang, sekolah di Pandeglang, lulus kuliah 2011. Setelah itu 2014 saya bismillah nawaitu mencalonkan diri jadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang di Dapil 3 Pada pemilu tahun tahun berapa? 2014. Oh, 2014. 2014. Ya, 2014 setelah lulus kuliah, karena pada zaman kuliah itu biasalah masa-masanya anak muda atau aktivis berdemonstrasi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, Iya. pada pemerintah provinsi untuk bagaimana menyalurkan aspirasi masyarakat. Seperti itu, sehingga terbentuk sebuah pemikiran bahwa sesungguhnya yang efektif itu menjadi parlemen di dalam kantor gitu. Oh, gitu ya. Daripada kita menjadi parlemen di jalanan. Artinya dalam tanda kutip bukan berarti jadi parlemen jalanan ini tidak memberikan dampak manfaat yang positif gitu. Tapi setidaknya ketika kita masuk ke parlemen, maka kita akan bisa mengawal apa yang kita suarakan, suara rakyat dikawal di DPRD supaya bagaimana bisa direalisasikan. Oke. Itu. Keren sekali. Saya baru mendengar ada istilah parlemen apa tadi? Parlemen jalanan. Parlemen jalanan ya. Ya. Baik. Oh, berarti waktu kuliah Kang Iing juga ini aktivis ya? Ya. Ternyata.
pernah di organisasi kemahasiswaan. Di ya? organisasi kemahasiswaan, Waktu ya kuliah. salah satu organisasi saya di HMI. HMI ya. HMI kebetulan ya dulu pernah kuliah di Bandung, jadi ya bersama teman-teman aktif di organisasi kemahasiswaan seperti itu. Sehingga ya ada pengalaman-pengalaman bagaimana kita menyampaikan aspirasi, bagaimana kita mendengar keluhan dari masyarakat seperti itu. Dan alhamdulillah 2014 saya nyalon karena memang saya ini bukan berasal dari trah birokrat ataupun dari kalangan politisi. Oh gitu ya. Iya, karena keluarga saya Orang ini tua itu tidak ada. Oh, Orang begitu. tua saya jangankan jadi RT atau Iya. jadi kepala desa gitu Iya, ya, iya. apalagi jadi anggota DPRD. Oke. Karena latar belakang keluarga saya adalah keluarga petani biasa. Di kampung ya memang berwirausaha ya kayak jualan hasil perkebunan, Iya. hasil sawah dan lain sebagainya. Tapi ya karena ada keinginan untuk bagaimana mengabdikan diri untuk membangun Kabupaten Pandeglang, saya izin ke orang tua saya, ke emak dan abah saya, dan alhamdulillah mendapatkan restu sehingga saya bismillah pada saat itu 2014 nyalon di Partai Demokrat gitu. Iya, Usia saya dulu 26 tahun. pada saat pertama Pada menjadi saat anggota pertama DPRD menjadi Kabupaten anggota DPRD Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Oh, masih muda ya, Masih terhitung muda pada saat muda, itu. karena ya pada saat itu dinobatkan sebagai anggota DPRD termuda di Kabupaten Pandeglang. Oh, Gitu. sampai ada penobatan segala ya sebagai yang paling muda. Perbincangan publik ketika di breakdown gitu. Usia anggota DPRD itu saya pada saat itu paling muda. Oke. Sehingga ya mudah-mudahan membawa inspirasi bagi para generasi muda di Kabupaten Pandeglang untuk bagaimana bisa mengabdikan dirinya untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang. Pada saat itu saya mendapatkan suara 3.212. 3.000. 3.212 periode pertama 2014 saya langsung masuk ke Komisi 3. Kebetulan saya pada saat itu menjabat Ketua Komisi 3 bidang pembangunan. Langsung menjabat menjadi ketua komisi ya. Ketua Komisi 3 diberikan kepercayaan oleh partai, oleh teman-teman DPRD di Komisi 3 sehingga saya menjadi Ketua Komisi 3 pada saat itu. Kenapa saya masuk ke Komisi 3 bidang pembangunan? Ya karena harus kita akui bahwa pada saat itu 2014 ke belakang ya pembangunan di selatan Pandeglang sana ya sangat-sangat tertinggal gitu. Sehingga motivasi saya adalah bagaimana untuk mendorong proses percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Oke. Itu yang menjadi salah satu alasan Itu Kang yang Iing menjadi ya, salah maju. satu motivasi saya untuk bagaimana masuk ke Komisi 3 supaya saya bisa konsen untuk bagaimana mengawal percepatan pembangunan tersebut. Dan alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu pembangunan tersebut lambat laun terwujud gitu. Nanti Kang Ocit beserta kru bolehlah cek ke dapil Siap. saya gitu. Siap. Perkembangan dari 2014 ke belakang sampai 2014 ke depan sekarang ini. Iya. Sehingga 2019 pada saat saya nyalon kedua periode saya mendapatkan suara itu 2 kali lipat, 6.700 Di periode kedua di itu periode ya. kedua itu. Keren. Dan terus mengabdikan diri kepada masyarakat, memberikan kontribusi yang terbaik buat masyarakat semaksimal mungkin sekemampuan saya, sehingga hasilnya alhamdulillah periode ketiga saya mendapatkan suara tertinggi se-Kabupaten Pandeglang 12.776 tadi. Jadi trennya naik terus Naik ya. terus alhamdulillah. Sebagai seorang di keluarga yang pertama kali terjun dalam dunia politik, Betul. lalu kemudian di periode pertama berkiprah langsung menduduki ketua komisi, Iya. ya bidang pembangunan. Di periode kedua ternyata suara semakin bertambah, apalagi di periode ketiga ini ya. Ketiga Wah, ini. luar biasa ini. Alhamdulillah. Dan periode ketiga ini perlu diketahui oleh Kang Ocit bahwa saya nyalon, istri saya nyalon, sepupu saya nyalon. Oh, tapi Gitu. bukan nepotisme kan? Bukan nepotisme. Tujuannya apa? Tujuannya karena kalau DPRD itu kan hanya berbicara basis dapil. Nah, Oke. contoh saya dapil 3. Maka saya ya tentu 60% pembangunan saya, aspirasi saya ke dapil 3 gitu. Oke. Sementara masyarakat Kabupaten Pandeglang ya semua membutuhkan pembangunan itu. Sehingga saya berinisiatif ngobrol dengan keluarga, ya udahlah kita bismillah, kita hibahkan diri kita buat masyarakat Kabupaten Pandeglang, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Sehingga 2024 kemarin saya mencalonkan istri saya di dapil 2.
Terus saya mencalonkan sepupu saya di Dapil 6. Dari partai politik Dari yang sama. partai politik yang sama. Terpilih mereka ya. Dan alhamdulillah terpilih. Keren. Suara istri saya itu 7.500 sekian, tertinggi di dapilnya dari seluruh partai politik. Terus sepupu saya di Dapil 6 juga mendapatkan suara 10.000 sekian, tertinggi di dapilnya dan suara kedua terbesar setelah saya se-Kabupaten Pandeglang. Jadi tiga-tiganya untuk DPRD Kabupaten Pandeglang. Untuk DPRD Kabupaten Pandeglang. Oh, Gitu. Dan ini. saya juga sebenarnya Kang Ocit ya cek ombak gitu. Cek ombak itu bukan berarti saya mau maju pilkada. Cek ombak itu adalah apakah saya sudah memberikan dampak manfaat yang positif terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, atau saya hanya bermanfaat baru untuk dapil saya, dapil 3 gitu. Karena pembangunan ini bukan hanya terfokus ke dapil 3 dong, karena kebijakan saya adalah se-Kabupaten Pandeglang. Sehingga saya cek ombak, saya menangkap respon publik terhadap saya, apakah mereka puas dengan pelayanan kita selama menjadi anggota DPRD ya kurang lebih 8 tahun. Dan alhamdulillah faktanya saya alhamdulillah diterima oleh publik, sehingga istri dan sepupu saya pun terpilih menjadi anggota DPR. Ini luar biasa ini. Alhamdulillah. Kang Iing, ngomong-ngomong nih, perihal Kang Iing tadi yang sekarang periode ketiga. Dan di periode ketiga ini anggota keluarga juga ada yang jadi ya. Nah, itu juga kemudian yang menyebabkan mengapa untuk periode sekarang ada niatan untuk maju sebagai salah satu calon kepala daerah. Saya berpikir bahwa aspirasi DPRD itu beda dengan kebijakan eksekutif. Nah, kalau kebijakan eksekutif ini tentu menyeluruh gitu, sebagai bagian daripada kebijakan secara umum, baik itu infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata dan lain sebagainya, termasuk kepemudaan. Gitu, sehingga ya bagaimana saya bisa mengabdikan diri saya untuk Pandeglang adalah untuk bagaimana merealisasikan apa yang masyarakat Pandeglang butuhkan saat ini. Baik, menarik sekali nih niatan untuk memandang bahwa eksekutif ternyata lebih strategis dalam mengeluarkan ide gagasan sekaligus eksekusi terhadap program pemerintahan. Baik, Kang Iing, ini sangat menarik sekali dan kita nanti akan lanjut pada segmen berikutnya. Baik ya. Kang Iing, tadi saya sudah menyimak profil ya, kemudian latar belakang pendidikan, juga ternyata pernah menjadi aktivis ya di kampus dan menduduki kursi DPRD Kabupaten Pandeglang untuk periode ketiga bahkan. Baik. Nah, mungkin setelah itu terpikir oleh Kang Iing untuk maju ke eksekutif. Untuk saat ini Kang Iing ya, kan partai politik belum mengusung, masih dalam tahap penjaringan bakal calon. Nah, kira-kira dalam rangka untuk maksud Kang Iing itu sudah sejauh mana yang dilakukan oleh Kang Iing? Ya, alhamdulillah ketika saya sudah bismillah nawaitu, sehingga saya langsung menjalin komunikasi dengan partai politik yang ada di Pandeglang, khususnya dengan 5 partai politik yang memang sudah membuka pendaftaran. Ya, salah satunya rumah besar saya, rumah besar Partai Demokrat. Terus yang kedua, saya sudah menjajaki komunikasi dengan PDIP, PKS, Nasdem, juga dengan Partai PKB. Gitu, 5 partai politik ini yang sudah saya jajaki komunikasi, termasuk pengembalian formulir sesuai dengan mekanisme partai masing-masing. Dan ya insya Allah bismillah seluruh partai di Kabupaten Pandeglang pada akhirnya akan memberikan dukungan kepada Iing, sang wajah pribumi. Wah, ini menarik istilah pribumi. Untung beliau yang memulai ini pribumi. Iya, Kang Iing. Saya itu kemarin lewat Pandeglang. Baliho Kang Iing itu sudah banyak terpasang di berbagai sudut kota ya. Nah, yang menarik Kang Iing, istilah
pribumi itu tuh. Itu maksudnya gimana itu, Kang Ing? Ya, maksud saya adalah tiada lain bahwa Pandeglang ini 5-10 tahun ke depan akan lebih berkembang dan lebih maju. Oke. Dan hari ini Pandeglang sudah ditetapkan menjadi kawasan industri. Ketika Pandeglang sudah ditetapkan menjadi kawasan industri, maka secara otomatis masyarakat Kabupaten Pandeglang akan welcome dengan sendirinya terhadap investor. Nah, ketika Pandeglang 5-10 tahun ke depan ini akan maju, maka saya berharap para generasi muda, para wajah-wajah pribumi ini jangan jadi penonton di daerahnya sendiri. Gitu. Seperti itu, sehingga ya saatnya wajah pribumi untuk memimpin Kabupaten Pandeglang, sehingga para wajah-wajah pribumi di Kabupaten Pandeglang baik hari ini maupun ke depan setelah Pandeglang lebih maju dan lebih berkembang tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Seperti itu. Baik. Tapi ngomong-ngomong Kang Iing, nggak resisten itu menggunakan diksi pribumi? Saya rasa enggak, karena wajah pribumi ini sebenarnya digunakan oleh Bang Iwan Fals juga kan, gitu. secara nasional gitu. Dan wajah pribumi ini pada prinsipnya kan hanya ingin memotivasi para generasi muda yang lahir di Pandeglang, yang besar tumbuh dan tahu persoalan Kabupaten Pandeglang, untuk bagaimana mereka bisa berkiprah di Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Jangan sampai ya lagi-lagi kita menjadi penonton di daerah kita. Tapi istilah pribumi itu tidak bermakna tersirat bahwa ada resisten atau penolakan terhadap orang luar. Oh, tidak sama sekali. Gitu apalagi terkait masalah politik gitu Oke. kan. Karena politik ini bagian daripada pesta demokrasi, bukan hanya orang Pandeglang, ya orang Jakarta, orang Surabaya, orang manapun boleh mencalonkan diri di Kabupaten Pandeglang. Kalau berbicara pilkada ya tentu kita bagaimana bisa meyakinkan masyarakat. Hari ini saya tentu maju bukan hanya sebatas janji atau angan-angan, tapi setidaknya saya sudah memberikan bukti yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Baik, kembali Kang Iing, menarik berkaitan dengan rencana tadi. Kan dalam aturan disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik itu bisa mengusung pasangan calon kepala daerah minimal itu 20% ya, suara di DPRD. Nah, sampai sekarang mana saja itu yang sudah Kang Iing jajaki untuk bisa mengusung? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang sudah saya jajaki komunikasi yang intens 5 partai politik ini. Partai Demokrat, PDIP, PKB, PKS, dan Partai Nasdem. Sudah ada nama koalisinya, misalnya Pandeglang Menyala begitu? Kalau terkait nama koalisi tentu nanti saya kembalikan lagi kepada partai politik pengusung saya gitu. Dan insya Allah kelima partai politik ini ya saya yakin mudah-mudahan bisa bersama-sama seiring sejalan seirama dengan saya untuk melanjutkan percepatan pembangunan di Pandeglang. Baik. Biar lebih konkret nih Kang Iing ya, kira-kira visi misinya itu apa sih Kang? Sehingga ada niatan untuk maju ini. Padahal sudah 3 periode ini sebetulnya di legislatif ini. Tapi ternyata menarik bagi Kang Iing untuk lebih leluasa berkiprah gitu. Kira-kira apa itu? Kalau visi misi saya sangat simpel, karena visi saya adalah bagaimana melanjutkan proses percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Nah, misinya adalah melanjutkan proses percepatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, juga sektor-sektor industri lainnya. Terus yang kedua, misi saya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya, SDM manusia yang unggul, yang berdaya saing, sehingga para generasi muda ini bisa menghadapi Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Juga misi yang ketiga adalah bagaimana memberikan rasa aman, nyaman, dan damai terhadap para investor yang datang ke Kabupaten Pandeglang. Baik itu secara perizinan, terus penyambutan masyarakat harus welcome terhadap para investor. Nah, dengan demikian maka itu tadi dengan visi misi ini menurut saya meskipun ini hanya visi misi yang sederhana, tapi saya rasa ini mencakup keseluruhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Seperti itu. Persoalan klasik pada setiap kandidat itu biasanya Kang Iing ya punya program dengan jargon yang keren. Tapi
lagi-lagi dihadapkan pada persoalan pembiayaan. Betul. Nah, kira-kira pemikiran inovatif dari Kang Iing ini dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi tadi itu Ya. celahnya dari mana itu, Kang? Iya, memang yang pertama, apalah arti sebuah keinginan Oke. kayak mau melanjutkan proses percepatan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya kalau fiskal kita tidak ada. Ya. Maka oleh karena itu kunci pertama untuk membangun sebuah daerah khususnya Kabupaten Pandeglang ini bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan fiskal. Fiskal Oke. Kabupaten Pandeglang atau ya taruhlah PAD Kabupaten Pandeglang. Nah, PAD Kabupaten Pandeglang saat ini baru sekitar 290 miliar kalau tidak salah. Nah, tentu ini ke depan harus kita genjot lagi. Harus kita genjot lagi supaya PAD ini bisa meningkat. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah bagaimana yang pertama dari tentu pariwisata. Nah, Pandeglang ini kaya akan kekayaan alam. Kita punya yang namanya Cisolong, pemandian air panas. Gitu. Kita punya yang namanya Cikoromoy, pemandian air dingin. Oke. Kita punya yang namanya laut, pulau, Pulau Liungan, Pulau Pecang dan lain sebagainya. Kita juga ya tentu tidak asing lagi punya sepanjang pantai seprovinsi Banten kita paling panjang pantainya. Nah, ini yang akan kita maksimalkan, kita optimalkan untuk bagaimana sektor pendapatan PAD dari pariwisata ini bisa meningkat secara signifikan. Termasuk di Kabupaten Pandeglang ini karena kota sejuta santri dan 1000 ulama ya tentu kita juga akan fokus bagaimana mendorong wisata religi di Kabupaten Pandeglang kayak penjarahan Cikadue, Caringin dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bagaimana upaya untuk mendongkrak PAD. Termasuk kenapa Kabupaten Pandeglang termasuk saya sendiri pimpinan Pansus RT RW, Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah untuk bagaimana Pandeglang ini menjadi kawasan industri. Nah, sehingga ketika Pandeglang ini menjadi kawasan industri, maka secara otomatis PAD Pandeglang akan meningkat dari sektor industri itu. Termasuk pengangguran di Kabupaten Pandeglang juga akan menurun. Karena ya bagaimanapun juga ketika Pandeglang sudah terwujud menjadi kawasan industri, maka secara otomatis ya para wajah-wajah pribumi ini tidak akan menjadi pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Maka oleh karena itu, poin yang kedua adalah bagaimana meningkatkan SDM kita, gitu. Supaya ketika Pandeglang maju berkembang, kita tidak bisa menjadi penonton di negeri sendiri atau di daerah sendiri. Menarik ini menyinggung perkara pengangguran, tapi akan lebih menarik lagi nanti kita bahas pada segmen berikutnya, Kang Iing ya. Siap. Menarik tadi menyinggung perkara pengangguran. Ya. Dalam sebuah diskusi publik yang pernah saya hadiri di Pandeglang, Kepala BPS itu menyampaikan bahwa dari 8 kabupaten kota, ternyata Pandeglang itu menduduki posisi ke-7. Ya. Kedelapannya kabupaten apa? Masih ada kabupaten tetangga sebelahnya lah. Apa itu? Saya tidak sebutkan itu. Nah, berani tampil menjadi calon kepala daerah pada posisi nomor 7, hampir buncit. Ini sesungguhnya luar biasa gitu. Nah, bagaimana pandangan Kang Iing perihal pengangguran yang di Pandeglang itu yang menurut data statistik itu masih banyak? Ya. Betul data BPS ya, bahwa di Pandeglang ini tingkat pengangguran sangat tinggi, tapi kan pengangguran itu ada yang pengangguran ekstrim atau ada kemiskinan ekstrim atau kemiskinan biasa. Nah, kaitan dengan pengangguran ini ya tentu ini bagian daripada tantangan kita ke depan selaku masyarakat Kabupaten Pandeglang, ya khususnya mudah-mudahan saya diberikan amanah oleh rakyat masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk bagaimana mengurangi pengangguran di Kabupaten Pandeglang ini. Salah satunya jawabannya adalah bagaimana itu tadi kita meningkatkan SDM. Meningkatkan sumber daya manusianya itu sendiri gitu. Kalaupun masyarakat Pandeglang ini ke depan maju, tapi secara SDM masyarakat Kabupaten Pandeglang belum mumpuni, maka ini akan kalah bersaing dengan para pendatang nanti. Gitu. Maka oleh karena itu jawabannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan SDM. Karena ke depan sudah saya sampaikan tadi, Pandeglang ini akan menjadi kawasan industri.
secara otomatis kalau Pandeglang sudah menjadi kawasan industri, maka dengan sendirinya lapangan pekerjaan akan terbuka seluas-luasnya. Nah, disitulah peran pemerintah daerah untuk bagaimana bisa bargaining atau bisa MOU dengan para investor yang akan mendirikan pabrik, gudang, perhotelan dan lain sebagainya, bahwa wajah-wajah pribumi ini harus dikedepankan, gitu. Bahwa yang notabene orang Pandeglang ini harus dikedepankan minimal ya 60-40, 60% dari Pandeglang, 40% dari luar, 60% dari Pandeglang, 40% dari luar. Nah, tapi dengan pemerintah daerah MOU atau semacam perjanjian dengan para investor ini, ya jawabannya adalah bagaimana SDM-nya siap dulu. Nah, kalau SDM-nya tidak siap, bagaimana kita mau menyodorkan proposal kepada para investor bahwa wajah pribumi ini layak untuk menjadi para pekerja gitu. Jangan sampai kita menjadi para pekerja kasar saja, tapi kita harus menjadi ya pekerja-pekerja yang capable gitu, yang di bidang teknik dan lain sebagainya, sehingga ya ke depan di Snaker juga harus difungsikan dengan baik gitu. Oke, ini menarik keterkaitan antara pengangguran yang dijawab dengan industri yang memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan. Betul. Persoalannya Kang Andre, Kang Ing, bagaimana sikap masyarakatnya sendiri terhadap pastinya itu kan ada perubahan begitu. Betul. Karena jangan sampai niatan ini kemudian ternyata mendapat penolakan sendiri dari masyarakat. Pandangan Kang Ing gimana? Ya, tentu yang pertama adalah bagaimana kita bisa berelaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat, baik itu alimil ulama, tokoh masyarakat, ormas, OKP dan lain sebagainya, mengedukasi supaya bagaimana yaitu tadi ketika investor datang ke Pandeglang ini, masyarakat Kabupaten Pandeglang sudah welcome. Gitu. Artinya apa yang dirasakan oleh masyarakat Pandeglang selama ini saya rasakan selama 10 tahun atau 8 tahun menjadi anggota DPRD. Sehingga sebenarnya solusi-solusinya sudah disiapkan. Kayak misalkan saya menggagas Perda RT RW atau Perda keindustrian. Nah, ini untuk menyiapkan bagaimana lapangan pekerjaan terbuka di Kabupaten Pandeglang. Juga terkait masalah SDM, saya mempersiapkan yang namanya dengan teman-teman di DPRD Perda Pondok Pesantren. Nah, Perda Pondok Pesantren ini nomor 6 tahun 2015. Kenapa saya mempersiapkan Perda Pondok Pesantren ini? Karena itu tadi, Pandeglang ini suka tidak suka ke depan akan menjadi wilayah atau kabupaten yang berkembang, maju dan berkembang. Sehingga ya bukan hanya pendidikan formal, pendidikan informal pun harus kita perhatikan untuk bagaimana para santriawan santriawati di Kabupaten Pandeglang ini bisa menghadapi tantangan zaman. Sehingga minimal secara akhlak, secara etika, secara keimanan akan lebih kuat menghadapi tantangan zaman ke depan di Kabupaten Pandeglang. Juga saya sudah melahirkan yang namanya Perda Kepemudaan. Perda Kepemudaan ini nomor 2 tahun 2021. Kenapa saya melahirkan menggagas Perda Kepemudaan bersama teman-teman di DPRD? Ya itu tadi, tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, kapabilitas kepemimpinan para generasi muda di Kabupaten Pandeglang. Jangan sampai lagi-lagi wajah pribumi menjadi penonton. Seperti itu. Pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kita siang ini bersama Kang Iing ini. Luar biasa. Saya kira ini sangat komprehensif ya. Mulai dari visi, misi, program, dan kemudian beberapa pemikiran yang bisa disampaikan oleh Kang Iing berkaitan dengan upaya membawa Pandeglang menjadi lebih maju. Amin. Kang Ing, saya haturkan terima kasih ini atas perbincangan kita pada siang hari ini. Dan ini terakhir, karena hidup adalah pilihan, saya akan memberikan pilihan ini kepada Kang Iing. Sama halnya kan seperti mau niat menjadi calon kepala daerah, mesti meninggalkan kursi DPRD kan, yang kemarin dengan susah payah sudah bisa diraih. Ini ada beberapa pertanyaan yang kami harap Kang Iing bisa menjawabnya dengan cepat. Untuk memilihnya. Siap Kang Iing ya? Siap. Baik. Pertanyaan pertama Kang Iing ya. Pilih jadi bupati atau ketua DPRD? Bupati. Infrastruktur atau pendidikan? Infrastruktur. Instagram atau TikTok?
Instagram. Tanjung Lesung atau Carita? Carita. Carita ya. Baik. Selanjutnya, pemimpin atau dipimpin? Pemimpin. Oke. Naik mobil atau motor? Naik motor supaya bisa romantis. Oh gitu. Gunung atau laut? Saya suka yang dingin, gunung. Gunung ya. Iya. Wanita cantik atau wanita cerdas? Wanita cerdas. Oke. Irna Narulita atau Iti Jayabaya? Irna Narulita. Oke. Luar biasa. Saya beri 10 pertanyaan pilihan, ternyata beliau bisa menjawab sesuai dengan isi hatinya begitu. Kang Iing, terima kasih ini atas kehadirannya di studio Sultan TV. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Kang Iing itu bisa terwujud. Amin. Sebagai terakhir, saya berikan kesempatan untuk statement penutup. Silakan. Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sultan TV yang bagaimana sudah mengundang saya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Dan yang kedua tentu saya selaku masyarakat Kabupaten Pandeglang mohon doanya, mohon restunya dari seluruh alimil ulama, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, karena insya Allah saya bismillah tawakaltu Allah akan maju dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. Semoga perjuangan saya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata adalah bagaimana untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pandeglang, supaya masyarakat Kabupaten Pandeglang bisa menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan tentu saatnya wajah pribumi memimpin Kabupaten Pandeglang supaya lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iing, ini perbincangan Kang Oci. sangat menarik sekali ya. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama Kang Iing Andri Supriyadi. Beliau merupakan salah satu bakal calon kepala daerah di Kabupaten Pandeglang. Semoga membawa manfaat dan sampai jumpa pada episode berikutnya dalam acara Siapa Dia Berani Tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.